Ngopi dulu yuk Pak Ne. Wah, cocok ini. Pagi-pagi ngopi. Loh, lah mana kopinya Bu Ne? Lo kok malah bawa radio? Piye ini? Maksud Bu Ne, ngopi itu ngobrol pajak bikin happy di Up Radio Pak Ne. Bersama Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah 1. Nah, sambil dengerin, nih Bu Ne bikinin kopi Pak Ne. Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, assalamualaikum Apminia, selamat sore. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Dan senang sekali kembali hadir. Ada ngopi ngobrol pajak bikin happy ya, yang hadirnya setiap hari Selasa ya, dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan sore hari ini Hana spesial kedatangan ini ikonnya DJP Pajak Jateng 1 ini ya. Ada Mas Ala. Halo, ada Mas Ala, apa kabar? Halo, kabar baik mbaknya. Aduh, ini mbaknya makin cantik aja. Ini udah lama banget kita nggak ketemu kayaknya ya. Udah setahun lebih ya. Udah setahun ya. Kemarin kan tahun 2020. Sekarang 2021. Udah setahun berarti nggak ketemu. Udah setahun. Iya. Dan Mas Salah ini nggak sendirian juga ya? Ada Enggak Mbak dong, Lelo, tetap dong pendamping setia gitu. Tidak dapat dipisahkan. Halo, apa kabar Mbak Lelo? Halo, baik, Mbak Hana, baik. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Oke, dan sore hari ini kita akan membahas mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan 1770S melalui e-filing. Dan untuk Apminia yang ingin bertanya atau mungkin penasaran dengan Mas Al, Mas Al panggilan, iya. bisa langsung nonton live YouTube-nya Up Radio Semarang ya. Atau mungkin untuk Apminia yang dengerin melalui radio bisa tanya langsung melalui WhatsApp ya di 087833300400. Oke, sebelum kita berbicara mengenai tema kita sore hari ini nih Mas Al, Mbak Andin mana Mas Al? Mbak Andin. Jadi Mbak Lelo ya? Iya, Mbak Lelo adanya. Kalau Mbak Andin adanya di Ikatan Lapor. Ikutan lapor. Ikatan cinta ya. Kalau ikutan lapor berarti adanya Mbak Lelo. Iya, adanya Mbak Lelo. Oke, sebelum kita berbicara mengenai tema kita sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, kenapa sih kita harus lapor SPT? Kenapa sih tujuannya apa sih kita harus lapor SPT ini? Tuh, ayo jelasin dong. Iya, masa nggak mau ini maskernya ini mengganggu, menghalangi ketampananku. Boleh dibuka ya? Iya, ini Dibuka, kopet lagi. loh, nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Iya, kita kan Menjaga bertiga. jarak. Iya, udah 3M jaga jarak ya. gitu kan. Iya, dan nggak lama Oke. juga gitu kan, cuma Ya 1 wes. jam ini gitu Ya biar kan. nggak keengapen ya Kak kan. Iya, kan ngomongnya juga susah gitu. Nah, jadi gimana nih? Mbak Lela gimana? Iya. Oke. Kenapa kita harus lapor SPT ini? Tujuannya apa sih? Tujuannya apa ini? Coba. Apa? Jadi Yang tahu jawabannya komen di sini ya gitu kan. Up Radio Semarang ya, di YouTube-nya Up Radio Semarang boleh. Iya. Jadi kenapa kita harus lapor? Karena pertama, itu sudah merupakan kewajiban bagi yang mempunyai NPWP. Benar? Betul sekali gitu. Nah, kewajiban yang punya NPWP apa jadi? Ada Membayar. Pertama apa namanya menghitung dulu. Oh, menghitung, Iya, benar. pajaknya dihitung dulu. Setelah pajaknya dihitung baru dibayar. Disetor. Nah, setelah dibayar baru disetor. Sama aja ya. Sama aja. Setelah dibayar atau disetor baru dilaporkan Tapi gitu. pasti sebelumnya harus daftar dulu dong Kak. Iya dong, harus daftar NPWP dulu kalau sudah punya penghasilan gitu. Oke, jadi ini memang kewajiban ya. Kewajiban betul sekali. Yang namanya Kadang wajib kan itu orang kan tidak dilakukan dosa ya. dosa dong. Nanti dapat sanksi enggak? Iya, ada sanksinya juga. Apa tuh sanksinya? Sanksinya kalau orang pribadi itu nanti dikenai denda sebesar 100.000. Kalau untuk badan dikenai denda sebesar 1 juta rupiah. Nah, daripada kena denda, iya kan? Mending lapor aja. Lapor aja. Dan kita sih ya di kami Mas Alah dan Mbak Lelo itu nggak pengen deh
para sedulur itu pada kena denda gitu Nah, kan, masih mending lapor aja Mumpung gitu. masih bulan-bulan sekarang ya toh. Iya, Emang telatnya betul kapan nih Mbak sekali. Lelo nih untuk laporannya? Untuk lapor SPT orang pribadi itu paling lambat akhir Maret, 31 Iya, akhir Maret. Maret ya Oke. toh. Untuk orang pribadi ya. Kalau untuk badan tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 30 April. 30 April. Jadi dicatat jangan lupa nih ya, harus ikutan lapor. Ada Mas Al dan Mbak Lelo ya. Dan lapornya itu kalau bisa sekarang-sekarang Sekarang aja. aja. Mbak. Kalau nanti-nanti Iya, tahu nggak? Lapor SPT bisa dapetin hadiah loh. Aduh. Iya. Melu yuk. Betul. Tinggal nanti setelah lapor, bukti lapornya difotoin aja. Foto dengan cara yang unik deh, disertai dengan caption yang menarik, nanti diupload di akun Instagramnya. Terus Nanti mention ke @pajakjateng1. wow, itu paling lambat kapan tuh kalau mau ikutan tuh? secepatnya. Secepatnya. Secepatnya ya. Kita tunggu sih sampai 28 Februari. Oh, sampai 28 Iya. Februari. Tanggal berapa ini ya? Ini udah 20-an ya toh. 23 ya, 23. Iya, Aduh, 23. sebentar lagi dong berarti. Jadi buruan aja yang pengen dapat hadiahnya apa nih? Mas Al. Hadiahnya Emas. sembarangan. Masa saya mau jadi hadiah? Nggak Iya. boleh kayak gitu dong. Kamu itu nggak setia sama saya. Jadi hadiahnya apa nih? Hadiahnya emas batangan gitu loh. Masa Mas Ala. Emas batangan 70 kilo. Itu Mas Al ya. Oh, Mas Al aja. Mas, sembarangan, saya nggak nyampe 70 kilo kali. Oke, jadi hadiahnya lumayan juga nih ya. Kapan lagi? Jadi ditunggu sampai 28 Februari ya. Ini mungkin bisa dijelaskan juga caranya bagaimana nih untuk yang pengen ikutan nih. Harus menyertakan apa saja selain tadi ada foto, terus apakah juga mention teman-temannya atau harus like atau bagaimana? Nah. Untuk kriteria pemenangnya? Nah, untuk yang bisa ikutan selain upload, dia juga harus ngisi daftar formulir. Oke. Nah, daftar formulirnya bisa dilihat di akun media sosial Pajak Jateng 1. Oke. Nah, selain ngisi daftar formulir itu, si WP tersebut harus mengupload foto yang terlihat peserta dan bukti lapor. Benar begitu? Betul sekali. Kalau ingin tahu lebih lanjut bisa kepoin di @pajakjateng1 gitu aja kok repot. Iya, ya hari gini ya. Langsung aja lihat Instagramnya di @pajakjateng1. Oke, kalau berbicara mengenai tadi ya kewajiban dari wajib pajak, tadi ada mendaftar, kemudian menghitung, melaporkan dan juga membayar. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk yang mendaftar. Untuk mendaftar itu caranya bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak terutama untuk yang baru ya kalau pendaftar ya. Itu caranya gimana, Mas Al? Ya, caranya untuk sekarang kan udah gampang banget ya. Nah, di Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu sudah ada program namanya itu 3C. Nah, klik, call, counter. Nah, Klik, jadi call, counter, Kalau iya. klik itu klik apa nih? Klik. Nah, kita nanti bisa ngeklik di pajak.go.id. Nah, nanti di situ semua ada pelayanan. Nah, untuk pendaftaran ini kita bisa ngeklik irek.pajak.go.id. Pendaftarannya secara online. Nanti tinggal kita isi formulir yang ada di situ gitu kan. Kalau dulu itu kan kita harus mengupload foto KTP. Betul. Kalau sekarang itu nggak usah. Wah, Ya tinggal isi lebih aja gampang nicknya. ya. Ya diisi nicknya. Nanti nicknya akan terhubung ke data di Sdukcapil. Bener Otomatis nggak ya. sih? KTP-nya ini kalau sudah valid, nah ini udah bisa langsung diproses nanti Oke, gitu. jadi sekarang lebih mudah lagi ya tanpa harus Iya. mengupload data diri itu sudah kalau cukup menyertakan nick ya itu sudah langsung tersambung di Sdukcapil. Apakah benar? Kalau benar udah langsung bisa jadi NPWP-nya itu ya. Iya, Oke, betul itu sekali. prosesnya berapa lama ya? Prosesnya nggak lama ya, Banget ya. Satu kali 24 jam. Bisa asal internetnya cepat. Oke, itu kalau mendaftar. Nah, kemudian tadi setelah mendaftar membayar. menghitung, Menghitung. atau Menghitung, ya, Nah, menghitung. itu yang dihitung apa saja tuh? Yang hitung itu penghasilannya. Nah, itu kan
masing-masing wajib pajak itu memiliki kriteria tertentu. Kayak misalnya karyawan itu kan gajinya sudah dipotong. Nah, jadi dia menghitungnya itu cukup setahun sekali saja di akhir tahun. Nah, di akhir tahun nanti menginjak awal tahun berikutnya dia akan menghitung pajaknya dari penghasilan dia selama setahun itu berapa, terus nanti dikurangi dengan biaya-biayanya, dikurangi dengan pengurangannya kan sudah ada. Nah, nanti dibandingkan dengan bukti potong yang sudah dipotong sama perusahaan. Nah, jumlah pajaknya sama nggak sih dengan yang dipotong sama perusahaan? Kalau sama berarti nanti SPT-nya nihil. Kalau misalnya ternyata ada pendapatan lain yang menyebabkan penghasilannya lebih banyak, pajaknya lebih banyak, berarti itu kurang bayar. Nanti harus dibayar sendiri sebelum melaporkan SPT tahunannya. Oke, jadi memang harus kita sendiri ya diberi kepercayaan oleh pajak untuk assessment. Betul. Jadi kita menghitung sendiri berapa jumlah penghasilan dan harta-harta kita itu dihitung semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal, kelewatan ya. Oke, tadi udah menghitung kemudian melaporkan. Nah, ini berkaitan dengan SPT itu tadi ya, untuk melaporkan di setiap tahunnya khususnya untuk orang pribadi ini ya. Nah, untuk SPT orang pribadi sendiri ini ada berapa jenis sih masalah? Oh, ada banyak. Untuk SPT orang pribadi sendiri itu ada 1770 SS. Itu buat karyawan yang penghasilannya dalam setahun itu tidak lebih dari 60 juta. Terus ada 1770 S itu untuk karyawan yang penghasilannya tuh setahun itu lebih dari 60 juta. Terus untuk orang pribadi yang pengusaha. Nah, pengusaha ini menggunakan 1770 atau bukan karyawan gitu kan, kayak misalnya pekerja bebas nah itu juga menggunakan 1770. Oke, nah itu formulirnya sendiri untuk wajib pajak bisa mendapatkannya di mana nih untuk formulirnya? Gampang banget. Kalau formulir mah kalau dulu harus ke kantor pajak. Ingat enggak? Iya dong. Kalau dulu harus ngantri dulu di kantor pajak. Terus harus nulis itu ya formulirnya salah itu diganti lagi. Kalau sekarang itu di zamannya udah modern. Semuanya itu sudah serba online gitu ya. Tuh. Langsung di pajak.co.id. Iya. Tinggal klik. Nah, gampang. Kalau masih ada kesulitan bisa kirim pajak, counter tadi itu ya. Nah, iya, betul. Kalau misalnya call masih belum bisa tertangani, bisa datang ke counter atau ke TPT-nya. Oke, atau ke KPP ya. Iya, Oke, betul. tapi sekarang kalau untuk ke KPP harus daftar antrian online dulu ya. Betul sekali. Kan sekarang ada aplikasi Kunjung Pajak. Nah, tujuannya apa sih aplikasi Kunjung Pajak ini? Sebelumnya aplikasi Kunjung Pajak itu untuk membatasi kunjungan wajib pajak di kantor pajak. Sekarang kan lagi masanya pandemi ya, tadi COVID-19. Jadi wajib pajak yang masuk ke kantor pajak itu harus batasin dengan cara mengambil nomor antrian terlebih dahulu melalui aplikasi Kunjung Pajak itu gitu. Jadi itu supaya nggak berkerumun di kantor pajak. Betul. Nah, untuk pengambilan nomornya itu bisa dilakukan 3 hari sebelum jadwal kunjungannya. Jauh-jauh hari harus udah ini ya. Takutnya kalau udah penuh juga karena kan dibatasin itu ya. Adakah dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar online? Misalnya harus siap NPWP atau KTP atau bagaimana? Oh iya, kalau untuk Kunjung Pajak kan harus memasukkan NPWP-nya. Tapi kalau nggak ada NPWP-nya juga bisa juga ya, kalau misalnya dia mau konsultasi gitu kan. Bisa. Iya. Oke. Oh, tanpa NPWP pun bisa atau bagaimana? Iya, kalau misalnya dia mau konsultasi tentang perpajakan kan nanti bisa. Tapi kalau bisa konsultasinya lewat telepon aja Mbak, daripada datang. Betul, ya kan, daripada jauh-jauh nanti hujan, mending dari rumah telepon
ya kan? Konsultasi gampang. Gampang ya, sekarang serba mudah ya. Bahkan untuk penyampaian SPT-nya pun sekarang ada media yang juga mudah, namanya e-filing. Bener nggak, Mas? Nah, betul, e-filing ini. Nanti kita jelasin nanti aja, Kak. Kita break dulu Loh, gimana nih? kenapa nggak sekarang aja? Kan udah pada penasaran. Ya biar penasaran ya. Kita harus break dulu. Silakan untuk admin ya, yang pengen bertanya, kita kasih kesempatan ya. Bisa langsung melalui live YouTube di App Radio Semarang, atau juga bisa WhatsApp ya di 087833300400. Kita akan kembali sesaat lagi. Up Radio. Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. Oke, masih di Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. Masih ada ini Mas Al ya, dan juga Mbak Lelo. Masalah ya sama Mbak Lelo. Kalau di Ikatan Cinta ada Mas Aldebaran sama Mbak Andin. Kalau di ikutan lapor ada Mas Al sama Mbak Lelo ya. Yang penasaran kegantengannya Mas Salah itu seperti apa sih? Bisa langsung nonton live YouTube ya di App Radio Semarang ya. Dan kecantikannya Mbak Lelo apakah menandingi Andin? Waduh. Gimana, Mas? Lewat kayaknya Andin sama Mas Ali tuh lewat sama Lewat, kita ya. Oke, kita masih berbicara mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan 1770S melalui e-filing. Jadi masih ada kesempatan nih untuk adminnya yang ingin bertanya, bisa langsung melalui live YouTube ya di App Radio Semarang, atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 087833300400. Nah, tadi yang kita tahan tadi apa sih? E-filing ya. Oh iya, Cara lupa. pasti ya. Ya kan? Nah, mungkin bisa Aduh, dijelaskan e-filing. gimana caranya melaporkan SPT menggunakan e-filing. Betul sekali, menggunakan e-filing. Nah, caranya juga gampang. Kita harus memiliki akun dulu di Oke. pajak.go.id. Oke. Nah, cara bikinnya juga gampang. Kita ini kan apa namanya? Milenialan gitu ya. Milenial gitu kan serba udah online. udah sering bikin akun sosial media kayak gitu kan, sama aja bikinnya akunnya Oke. ini gitu kan. Gampang ya, tinggal Gampang pokoknya banget. punya email lah ya. Email sama punya Evin dulu nih. Kalau mau daftar di akunnya pajak.go.id itu harus punya Evin. Apa meneh? Evin itu Electronic Filing Identity Number. Jadi nomor identitas yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pembuatan akun DJP ini. Pokoknya gitu. nomornya nomor unik khusus untuk orang tersebut. Iya. Nah, Caranya kalau gimana? kalau misalnya ada yang belum dapat Evin, ada belum? Nah, caranya gimana ini? Gampang banget. Tinggal kirim email aja, Mbak, Oke. ke KPP terdaftar gitu. Nanti alamat emailnya kalau nggak tahu tuh, carinya di pajak.go.id/unit kerja. Semuanya Iya, langsung semuanya ada. ada. Nah, khusus untuk warga nih yang di wilayah Jateng 1 bisa juga dikepoin di @pajak_jateng1. Di situ ada, Mbak. Dan sekarang itu nggak usah datang-datang ke kantor pajak lagi masa pandemi ini. Covid. Iya, cuma nanti tetap ada verifikasinya. Yang mengajukan itu harus kita sendiri. Jadi nanti kita disuruh foto selfie sama sama NPWP kita gitu kan. NPWP dan juga KTP. Betul sekali Jadi gitu. nggak foto selfie sama Mas Al ya. boleh foto selfie, tapi jangan buat Evin lah. Akunya malu. Buat apa nih? Ya buat Evin. Oh, enggak, kalau sama Mas Al fotonya buat apa nih? Oh, buat di Buku nikah. Mbak, nambahin sekalian. Selain foto itu, si wajib pajak juga harus mencantumkan nama, Oke. alamat tempat tinggal, alamat email, nomor HP, dan NIK. Nah, Oke. ini yang Tuh. penting banget, nomor HP sama alamat emailnya harus yang aktif. Oke. Soalnya itu nanti kedepannya itu akan menjadikan semacam Iya, nanti buat kita sarana komunikasi ya. Kalau Benar misalnya lapor sekali. e-filing,
butuh nomor verifikasi lewat email atau lewat nomor HP, HP. itu. Oke, dan Evin Gitu. ini nomornya harus disimpan ya, jangan sampai hilang ya. Benar. Apalagi sampai orang lain tahu gitu ya. Nah, Iya, tapi betul. tenang aja, kalau lupa Evin, bisa juga caranya gimana, Mas? Gimana Mas Al? Ya caranya bisa lewat itu tadi toh, email itu tadi bisa, tapi mending sih jangan dilupa-lupain. Dicetak, terus dilaminating, terus simpan Di di figura. dompet. Ya boleh di figura gitu. Soalnya itu banyak banget loh, biasa lupa Evin Betul, karena gitu. itu mungkin karena setahun sekali ya sekali. lapornya Iya. ya. Karena saya juga pernah lupa. gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya nggak lupa password akun Betul. DJP online-nya, itu nggak Nggak usah pakai masalah. Evin, nggak apa-apa. Oke. Nggak masalah gimana? Masa saya dibawa-bawa Oh terus? iya. Oke, nah itu nanti kalau sudah punya akun ya, terus masuk ke DJP online. Iya. Kemudian Nah, apalagi DJP online itu kan sekarang menganut single login. Oke. Nah, single login itu artinya satu login aja kita sudah bisa mendapatkan pelayanan, banyak pelayanan di pajak.go.id ini. Oke. Seperti yang saya bilang tadi loh, klik, call, counter. Jadi Oke. kita mau lapor SPT bisa di situ ada. Kita mau bayar pajak bisa bikin kode billing di situ. Terus kita mau permohonan Laporan realisasi. laporan realisasi ada di bisa situ. juga Bisa ya. juga. Semua bisa di situ ya. Iya bisa. Mau KSWP juga ada di Oke. situ. Mau Gitu. belajar pajak juga bisa. Oh, bisa juga. Di situ. Kalau mau ketemu Mas Al bisa juga. Aduh, aku simpan. Oke, jadi bisa di DJP online ya. Nah, apa yang harus disiapkan wajib pajak atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan sebelum mungkin lapor SPT melalui e-filing? Nah, tentunya yang pertama adalah daftar penghasilan dia selama 1 tahun. Terus yang kedua, dia harus menyiapkan bukti potongnya. Bukti potongnya kali aja ada pajak-pajak yang sudah dipotong sama perusahaannya, itu harus disiapkan. Terus juga daftar hartanya, Mbak. Daftar hartanya juga harus disiapkan juga. Terus daftar keluarga, misalnya istrinya 4, ya tetap ditulis 4 gitu. Mas Al berapa? Cuma satu Satu dong. ya. Kan Setia ya sama Mbak Lela ya. Mas Iya. jangan lupa daftar hutang ya dilaporke loh. Betul sekali itu gitu. Jadi daftar utang juga harus dilaporkan. Nah, kartu keluarga ini kadang itu ada orang yang menganggapnya dia kan misalnya anaknya 5. Nah, sementara statusnya itu kan kawin tanggungan 3. Yang Oke. ditulis kadang cuma 3 aja. Sebetulnya itu untuk daftar tanggungan ini ya anaknya 5 dimasukin 5 semuanya Oke, gitu. walaupun yang dihitung hanya 3 gitu ya. Iya. Oh, tapi tetap harus semuanya dilaporkan begitu. Iya dong, kasihan kalau nggak dilaporkan Nggak nanti nggak dianggap dianggap anak gitu. Oke. Gitu. Nah, untuk tata cara pengisian SPT tahunan yang 1770S ini seperti apa nih? Loh Mas Al? gampang tuh ya. Kemarin aja kita ngisi itu cepet banget. Sekejapan mata. Wih. Iya. Saking cepatnya. Oke. Tergantung internetnya juga. Tergantung. nih ya. Pertama kita harus login dulu, login ke pajak.go.id tadi dengan menggunakan NPWP, terus kata sandi atau password, terus nanti di situ kan ada kode captcha, tinggal dimasukkan aja, terus nanti login deh. Setelah login di situ kan nanti ada banyak menu ya, ada menu profil, menu bayar, menu lapor, menu pelayanan. Nah kita klik di menu lapornya, Oke. klik lapor. Nah setelah klik lapor nanti di situ biasanya ada tanda kayak misalnya e-filing, e-form gitu. Nah kita terserah mau pakai yang mana. Kalau mau yang e-filing tinggal klik e-filing, mau yang e-form tinggal klik e-form. Nah kadang ada yang tidak muncul ikon e-formnya. Nah itu gimana caranya biar muncul? Gantinya di
profil. Oke. Iya, masuk ke menu profil, terus nanti masuk ke menu aktivasi layanan. Nah, di aktivasi layanan itu nanti ada banyak layanan yang bisa kita dapatkan. Kita centang-centangin aja semuanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Gak masalah. Dibawa-bawa lagi. Iya, terus nanti klik ubah layanan, klik simpan, udah masuk, ada di situ. Langsung Muncul, nanti kita tinggal klik aja e-filingnya, klik, terus nanti kita tambah. Setelah tambah, nanti kan di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ikuti aja pertanyaannya sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Misalnya, apakah Anda seorang pengusaha atau punya usaha? Nah, jawab ya apa tidak gitu. Kalau karyawan berarti tidak gitu. Oke. Terus apakah istri Anda cantik? Nggak ada ya. Ya, pokoknya nanti diikuti aja situ. Nah, terus habis itu kan nanti bisa pilih ya dengan menggunakan panduan atau dengan menggunakan formulir. Klik. Nah, itu nanti diisikan tahun pajaknya. Oke. Jangan lupa ya, ini kan tahunnya 2021, Oke. tapi tahun pajaknya 2020. 20. Oke. Karena tahun pajak 2021 akan dilaporkan tahun depan. 2022. Iya, gitu. betul sekali. Jadi yang Gitu. dilaporkan adalah yang tahun lalu ya. Iya. Begitu. Adminia ini udah ada yang tanya nih, Mas Hal nih dari Mbak Ratna. Ini nanya yang lomba nih. Mau tanya yang lomba yang sudah lapor SPTK, hadiahnya nanti diambil berapa peserta? Yang menang yang bagaimana Kak kriterianya? Gitu. Nah, jangan khawatir, kita menyediakan banyak hadiah. Ada berapa hadiahnya? 20 juta. Untuk berapa pemenang? Untuk 3 pemenang dan 20-an finalis. Finalis. Nah, jadi kita banyak akan sekali. kumpulkan final-finalnya itu dulu gitu kan. Nah, pokoknya nggak usah khawatir, ikutan aja Saya boleh pokoknya. ikut Mas Al? Boleh dong. Ajak teman yang lain Oh dong. iya dong Iya, pasti. selain NPWP orang pajak itu boleh ikut Oh, gitu ya. Iya, tapi Berarti kalau Mas Al untuk nggak boleh orang ikut pajak nih? Nggak boleh. nggak boleh. Saya NPWP-nya. Yang penting ya itu tadi Mbak, upload peserta dengan bukti lapor. Oke, Gitu. jadi begitu ya Mbak Ratna yang sudah bergabung nih. Kemudian ada Neti, terima kasih mau tanya Mas Al apa kabar katanya. Baik, Mbak Neti. Aduh, Iya, mulai Ada toh. yang nanyain ternyata. Ini apanya Mas Al? Hayu. Memang yang harus diwajibkan laporan yang berpenghasilan berapa Kak? Saya gajinya masih di bawah UMK. Apakah wajib lapor juga? Nah, apakah Mbak Neti ya tadi? Mbak Neti. Apakah punya NPWP? Oke. Gitu. Tadi kan Mbak Neti kan mau nanya ke saya. Oh iya ya sudahlah. Cemburu tuh aku. Iya, nah betul apa yang dikatakan Mbak Lelo tadi. Udah punya NPWP belum? Kalau misalnya sudah punya NPWP, itu nanti dilihat dulu NPWP-nya itu lebih dari PTKP apa kurang dari PTKP. Nah, kalau lebih dari PTKP itu wajib melaporkan SPT tahunannya. Kalau kurang dari PTKP boleh tidak melaporkan SPT tahunannya, cuma nanti bisa mengajukan WP non efektif. Soalnya kalau nggak di non efektif kan, nah nanti kepatuhannya yang dianggap kurang gitu. PTKP itu apa tuh? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Berapa itu Kak penghasilan tidak kena Setahun pajak? itu sebesar 54 juta. Oke. Gitu. Nah, ini nanti aku ada tips nih. Gimana, Tips gimana? buat mengurangi pajak. Oke. Apa tuh tipsnya? Tipsnya kalau yang masih jomblo bisa kawin dulu, nikah dulu gitu. Iya, soalnya kalau misalnya sudah menikah, nanti PTKP-nya akan bertambah, jadi pajaknya juga akan berkurang gitu. Jadi tipsnya menikah. Ya. Tapi kalau yang Menikah. sudah menikah ya Bisa jangan nambah menikah lagi. momongan dong. Oh gitu. Bagus ya. Apalagi nih di rumah terus ya. Iya, Pandemi di hujan-hujan rumah lagi saja. dingin.
Bisa aja masalah ya. Ada Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Mau tanya, kalau lupa lapor SPT kan kena sanksi, betul. Kalau udah bayar sanksi berarti tetap lapor SPT atau bagaimana? Ya tetap dong lapornya. Masa udah mentang-mentang sudah bayar itu nggak lapor. Lapor itu kan kewajiban. Kalau nggak dilakukan tadi ya dosa ya. Jadi bayar denda itu bukan menggugurkan kewajiban lapor ya. Jadi harus tetap dilaporkan ya buat Pak Rahmat tadi yang sudah bergabung. Ada ini Mbak atau Ibu Mike. Boleh dong diulang cara menggunakan e-filing. Sepertinya saya belum punya e-fin deh. Itu harus minta di mana e-finnya? Mintanya di kantor pajak, tapi ndak usah datang ke kantor. Oke. Bisa lewat email, atau kalau di KPP tersebut mempunyai layanan nomor WhatsApp, bisa WhatsApp aja, gampang. Yang penting mencantumkan nama, NIK, NPWP, alamat tempat tinggal, nomor HP yang aktif, dan alamat email yang dapat dihubungi, serta foto jangan lupa. Tuh, foto selfie. Zaman sekarang kan lagi itu ya. Cekrek, cekrek gitu. Cuman foto selfie-nya sama KTP dan NPWP. Bukan foto selfie sama masalah. Gak apa-apa, foto sama saya, nanti saya yang megangin NPWP-nya gitu. Boleh, yang penting tetap ada NPWP sama KTP ya. Oke, terus tadi ada Mas atau Pak Didi yang ada di Tanah Mas. Saya ikut insentif pajak UMKM, tapi bulan lalu saya kelewatan. Maksudnya tidak melakukan pelaporan yang tiap bulannya, itu bagaimana? Nah, kalau sekarang di aturannya di PMK 9 tahun 2021 ini, nah sebetulnya kan UMKM itu udah otomatis mendapatkan insentif. Nah, tapi dia harus melaporkan realisasinya maksimal itu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kalau sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya dia tidak melaporkan, artinya dia tidak menggunakan insentif dan tetap harus membayar pajaknya sebesar 0,5% per bulan. Gitu, Pak. Nah, untuk yang masa Januari, kita dengar tuh masih banyak yang kesulitan ya Kak Ipin ya. Kok Kak Ipin? Aduh, masalah. Nah, masih banyak masalah nih waktu pelaporan. Tenang, karena waktu pelaporan untuk masa Januari diperpanjang sampai 28 Februari. Tapi itu khusus untuk Januari aja ya. Untuk berikutnya masih tetap seperti biasanya. Iya, dan untuk selain UMKM nih, itu kan mereka harus mengajukan permohonan. Nah, permohonan 2021 ini juga harus diperbarui, harus mengajukan lagi. Oh, mengajukan lagi. Iya, karena sudah beda tahunnya gitu. Oke, baik. Jadi nggak langsung meneruskan, tapi harus pengajuan lagi ya. Iya, betul. Oke, ada lagi nih, ibu saya sampai sekarang masih mendapat uang pensiun. Apakah bisa untuk pelaporan SPT tahunan ibu saya gabung dengan saya? Karena ayah saya sudah tidak ada lagi dan dulu kan ikut NPWP ayah saya. Ini bagaimana solusinya dari Mas Galih yang ada di Semarang? Nah, ini ibu ya, kalau ibu dan anak kan nggak ada itu ya. Kita yang bisa itu adalah istri ikut suami. Kalau orang tua ikut anak itu nggak ada, ya? nggak bisa. Oke. Jadi nanti pensiunannya itu dilihat dulu, dia lebih dari PTKP apa kurang dari PTKP. Kalau misalnya kurang dari PTKP, berarti nanti bisa mengajukan NE gitu, biar nggak usah lapor-lapor lagi. Oh, begitu. Gitu. Caranya bagaimana untuk tadi non-efektif? Iya. Mengajukan permohonan ke KPP KPP-nya, terdaftar. terdaftarnya. Oke. Bisa melalui pos aja ya, nggak usah datang-datang. Melalui pos bisa ya? Bisa. Oke, berarti yang dikirim apa saja nih kalau misalkan melalui pos? Formulirnya aja. Formulirnya nanti ditandatanganin. Oh, Gitu. formulirnya didapat
dapat diunduh di pajak.go.id. Di situ Semuanya ada di Iya. situ. Kalau misalnya susah gitu kan, telepon aja. Sekarang kan ada layanan tanpa tatap muka ya, Benar. yang bisa diunduh di @pajak.go.id itu, atau bisa dilihat untuk Jawa Tengah itu di @pajak_jateng1 itu. Nah, bisa di situ. Nanti tinggal WA-an aja gitu kan. Minta dong formulir ini gitu kan. Nanti Oke. dikasih. Gampang ya Gampang pokoknya. Oke, sebelum closing satu lagi nih ada Pak Tio. Terima kasih. Kalau mau konsultasi e-filing ke kantor pajak apakah boleh? Bagaimana dengan protokol kesehatannya? Boleh banget, tapi tadi seperti yang sudah dibilang masalah, karena sekarang benar-benar dibatasi karena COVID, kami sarankan supaya Bapak ikut kelas pajak online aja. Betul sekali. Benar, jadi tetap bisa ikut asistensi melalui online, bisa melalui WhatsApp group atau bisa juga melalui Zoom meeting. Nah, untuk informasinya bisa dilihat di @pajak_jateng1. Semua ada di situ informasi lengkapnya ya. Makanya follow, ayo follow IG @pajak_jateng1. Facebook Oke. juga, Twitter juga. Sama ya Pajak Jateng 1 ya. Iya. Baiklah, ini nggak kerasa nih Masalah dan Mbak Lelo. Waktu kita sudah habis. Habis. Mungkin ada yang terakhir yang mau disampaikan nih untuk adminnya nih. Apa nih terkait tema kita sore hari ini? Untuk e-filing ya. Ya. Nah, aku nggak mau yang e-filing deh. Nah, ya e-filing kamu aja deh. Kenapa tuh? Iya, aku bangun yang lain. Oh ya udah, aku e-filing ya. Jadi untuk Mania semuanya, sekali lagi kita ingatkan supaya ayo segera lapor. Mumpung masih bulan Februari. Karena kalau mendekati bulan Maret, aduh, banyak banget antrinya. Siapa tahu nanti websitenya down. Betul. Karena banyak yang akses. Betul. Nah, mending dari sekarang. Lapor hari ini, kenapa harus nanti? Iya. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Betul sekali. Udah. Asal ada Udah tambahan. diwakili tadi. Yang lain mau toh. yang lain. Pesan yang lain aku Indomie goreng spesial. Aduh, itu lapar ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Al dan Mbak Lelo atas informasinya sore hari ini untuk Apminia. Ya, terima kasih juga yang sudah bergabung. Maaf, ada beberapa yang belum kebaca, mungkin bisa gabung lagi di setiap Selasa ya, dari jam 3 sampai jam 4 sore di Ngopi Ngobrol Pajak Bikin Happy. Ya, terima kasih atas kebersamaan Apminia. Selamat sore dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM, Up Radio, The Meaning Station.